Halo sahabat TV 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dari saya Carla Ratna dalam program Bincang Psikologi Anak. Nah, kami hadir untuk Anda seperti biasa selama kurang lebih 30 menit. Kita akan berbincang seputar dunia psikologi, khususnya psikologi anak-anak. Nah, bersama TV 10 kali ini, saya dari studio TV 10 dan psikolog anak kita, Bunda Tarika Isnaningti. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatan kok kalau sehat ya. Iya, cerah insya ceria. Allah. Begitu juga kalau orang lagi banyak pikiran. Iya, ya, Bun? Pasti betul. tercermin ya Bun. Iya, kusut gitu ya wajahnya ya. Kecuali artis ya Bun. Iya, kalau betul. artis kan pinter ya Bun. Pinter acting ya. Acting, jadi bisa menyembunyikan keresahannya, kesedihannya gitu. Iya, betul. Beda dengan kita yang mungkin apa-apa tuh langsung kelihatan gitu, lagi Betul. sedih, lagi bahagia tuh gampang banget dilihat. Kayak sudah mudah terbaca gitu ya. Iya. Kayak ada buku catatan gitu. Anyway, kita nggak bakal ngomongin tentang membaca ekspresi atau Iya, membaca betul. apa, karena kali ini kita sudah menentukan tema yang akan kita perbincangkan. Ayah Bunda, ingat ini penting sekali. Sangat penting bahkan menurut saya ya. Iya. Karena ini nantinya dampaknya sampai mereka dewasa, Ayah Bunda ya. Iya. Nah, yang akan kita bicarakan adalah tentang mencegah anak menjadi people pleaser. Iya. Aduh, benar-benar nggak enak. People pleaser itu anak-anak yang nggak bisa bilang tidak, Iya. nggak enakan, terus gimana ya? Pokoknya nggak enak banget gitu ya. Sebenarnya kita sebagai orang tua itu seneng sih kalau melihat anak itu memiliki kepedulian dan juga empati yang tinggi terhadap orang lain. Iya, betul. Seneng ya Bun. Karena itu orang tua itu biasanya mengajari anak-anak itu untuk berbagi dan mengalah. Ya, betul. kata kuncinya itu berbagi dan mengalah. Iya. Tapi ajaran ini juga harus dibarengi dengan pemahaman terhadap batasan dan hak anak. Iya. Supaya anak ini tidak menjadi people pleaser. Katanya Iya, seperti itu. betul sekali. Karena gini, orang tua tuh kadang udah dibagi sama temennya, udah main bareng, terus ngalah ya kan kamu udah gede. Iya, Ngalah betul. ya sama adiknya. Betul. Ini nanti kebawa sampai gede Bun. Iya. Akhirnya anaknya tuh sampai nggak, ini loh, apa ya namanya tuh, ya udah deh, buat dia aja deh, nggak enak, nanti takut nyakitin orang lain, kan kayak gitu ya people betul. pleaser tuh. Nah, di sini kita akan bicara tentang mencegah anak menjadi people pleaser. Sebenarnya people pleaser itu seperti apa sih Bun? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi kayak people pleaser itu seperti apa sih? Jadi kayak betul yang kayak Kak Nana tadi sampaikan ya. Jadi yang satu yang pasti terlihat jelas adalah dia itu anak ini itu tidak bisa berkata tidak. Dan inginnya itu sebenarnya dari mana? Dia itu ingin kayak membahagiakan orang di sekitarnya. Betul. Nah, jadi kayak biar orang lain seneng, tapi tanpa memandang dirinya sendiri. Betul. Walaupun dia secapek apapun, orang itu akan bakalan jawab iya, nggak bisa bilang tidak. Nah, itu walaupun sudah dia ada banyak kerjaan dan sebagainya, tapi diminta nih diminta orang lain atau Oke. keluarganya sendiri. Setuju. Oke, Kayak gitu. pokoknya siap Gas. gas. Ya. Itu ya, people itu pleaser itu seperti itu ya. itu seperti itu, dan dia mengesampingkan perasaannya sendiri hanya untuk ingin membahagiakan orang lain. Bahkan hak-haknya diri sendiri, Iya, batasan-batasan diri sendiri juga betul enggak. sekali. Dan ini biasanya ditandai dengan dari anak tersebut itu kayak memiliki ketidakpercayaan diri. Itu kemudian dari situ dan juga paling yang sering dirasakan adalah kayak rasa bersalah. Kayak merasa nih, oh nanti kalau aku nggak bantu dia, nanti aku dicap gini ya. Atau kalau nggak bantu dia gimana ke Iya, aku? betul. Aku nggak bantu dia nggak mau temenan sama aku ya. Betul. Terus akhirnya dengan keadaan seperti itu, akhirnya aku berusaha mengiyakan segala sesuatu yang diminta oleh orang lain. Nah, Tapi biasanya tuh people kayak gitu pleaser. juga menghindari konflik nggak sih Bun? Males ribut Iya, gitu. betul. Salah satu cirinya seperti itu. Jadi kayak pingin nih lebih tenang hidupnya, katanya. Tapi kan sebenarnya itu menyakiti Menyakiti diri sendiri. sendiri. Karena
kita Iya. tidak memperhatikan diri kita, Iya. hak kita, batasan kita, Iya, gitu kan ya. betul. Jadi kayak sekali nih bilang, aduh aku nggak enakan ya nanti kalau tak tolak ya. Tapi kebetulan dengan orang yang di sekitarnya agak tidak tahu diri, akhirnya meminta terus kan, Nah, itu kita kecenderungan- harus mengantisipasi itu. Nah, kasihannya kan kecenderungan orang lihat orang yang seperti ini tuh terus dimanfaatkan. Iya, betul. Yang rugi siapa? Iya, diri kita sendiri. Jadi dimanfaatkan oleh orang lain ya Bun Iya, ya. betul. Aduh. Nah, jadi kita jangan membuat anak untuk menjadi people pleaser ya. Iya, betul sekali. Nah, memang boleh ya Bun ya tadi mengajarkan berbagi dan mengalah itu boleh ya. Pastinya boleh itu. Jadi kayak ya itu tadi berawal memang dari kita ke faktor penyebabnya dulu ya. Kayak penyebabnya apa sih kok anak bisa Bisa jadi jadi people people pleaser? pleaser? Yang pasti satu dari lingkungannya. Nah, lingkungan itu kan berbagai macam, ya di keluarga dan mungkin di sekitar rumahnya. Jadi kayak memberikan tekanan kepada anak, akhirnya anak ini merasa bersalah. Dengan rasa bersalah itu dia kayak nanti kalau aku nggak nolong, ini ya nanti Tuh aku kan kamu nggak ngalah, dimarahin. adikmu Iya, nangis. Iya, jadi kayak ada rasa tanggung jawab lebih. Nah, dia diminta nih kayak kadang orang tua lupa nih kayak mendengarkan pendapat anak juga. Itu kan yang membuat anak itu menjadi penyebabnya takut ya. ya. Jadi kayak apa namanya? Ya Aku mau udah deh. ngomong gitu belum semua melakukan kesalahan nih. Terus kamu gimana gini, udah langsung terucap itu dulu tanpa mendengarkan dari sisi anaknya. Akhirnya apa? Oh, berarti aku ngelakuin ini salah ya berarti ya. Padahal tadi aku nggak sengaja. Akhirnya ya udahlah, dibanding aku dimarahin mending aku ini aja. Nah, aku melakukan apa namanya? Diem aja terus mengiyakan lah. Nah, Pokoknya semuanya iya, betul. Tadi kayak berusaha kayak adiknya ngalah, harus ngalah sama adiknya. Tuh kan kalau kamu nggak ngalah tuh adikmu nangis. Betul sekali. Jadi dia ada rasa takut juga kan dari situ. Akhirnya apa namanya mengiyakan itu. Padahal di dalam sejak dini anak itu kan harus diajarkan terlebih dahulu nih cara dia memvalidasi perasaannya. Nggak apa-apa kok kamu melakukan kesalahan. Oke, nggak apa-apa kok kamu ketika kamu memang sedang tidak mau ngalah, oke, ada waktunya beri kesempatan. Atau lagi mau main boleh kok, nggak harus berbagi dulu. Berbaginya ketika kamu udah puas, nanti kamu baru gantian tuh boleh banget. Nah, yang dan kadang ada beberapa orang tua yang lupa dengan ini. Akhirnya ini loh cepet loh, dia lagi asik-asiknya main sudah diharus untuk berbagi. Akhirnya dia mengiyakan. Terus kalau dia sudah mau tidak melakukan itu, orang tuanya marah. Nah, akhirnya yang membuat anak itu jadi people pleaser seperti jadi padahal itu nggak baik ya Bu? Iya, ada betul. positif negatifnya nggak sih plus Iya, minusnya kalau Jadi, negatifnya kayak positifnya dia Empatinya ada tinggi dia ya. dia sosial itu sudah pasti sosialnya tinggi banget ya. Itu tapi di sisi lain, di sisi negatifnya adalah dia kan jadi tidak tahu nih tidak mencintai dirinya sendiri ya. Dan dia tidak menjadi tidak asertif kan. Dia tidak berani untuk berkata ini loh aku lagi capek gitu, dan dia harus berusaha, kita harus mengatakan aku lagi capek dan aku nggak bisa bantu gitu loh. Kan semuanya diiyakan. Nah, itu nggak ada batasannya. sisi negatifnya dia malah capek sendiri hanya untuk membahagiakan orang lain, tapi di sisi lainnya itu jadi dia lupa membahagiakan diri sendiri. Self love-nya juga berkurang kan pasti itu. Jadinya akhirnya nggak enakan sama orang. Itu kan jadi kalau kalau dia tidak menangani dengan dirinya lebih lanjut kan bisa nanti dia jadi stres juga, nanti bisa ke depannya nanti kan juga mengganggu berbagai aktivitasnya kan. Itu ya masalahnya kalau dibiarkan berlarut-larut ke bawah sampai gede ya Bun. Iya pastinya. Dan itu nggak bagus ya. Nggak bagus ya kalau jadi nggak baiknya adalah jadi dia tidak bisa mengungkapkan pendapatnya kan jadinya. Ragu-ragu bisa ya. Iya betul, ragu dalam pengambilan keputusan. Kemudian dia juga kadang di dalam apalagi biasanya di dalam dunia kerja ya, dia sebenarnya ada
hal yang harus prioritas karena di telepon atau apa dia harusnya nggak enakan ya, dia tidak berani menolak, akhirnya harus mengiyakan, kerjaannya terbengkalai. Nah itu juga nggak bisa mengekspresikan keinginan juga ya. Iya betul sekali, jadi kayak dia capek loh apa namanya menjadi people pleaser ya, kayak dia harus berusaha membahagiakan orang lain, apalagi kalau jadi ibu itu nantinya kan. Betul. Apa namanya apa namanya pingin nih anaknya sebenarnya terbaik untuk anaknya, tapi lupa sebagai ibu itu harusnya kita bahagia dulu biar kita bisa membahagiakan orang lain. Kita kan? bahagia dulu bisa membahagiakan orang lain. Iya, Ini berarti betul. bukan hanya untuk anak-anak saja, Iya, tapi betul. untuk orang tua juga ya. Ini juga mengedukasi bahwa kalau pengen membahagiakan anak ya bahagiakan diri Anda dulu. Iya betul sekali. Jadi kan juga ada hal yang di dalam dunia kerja, yang kedepannya ya ke dunia kerja, di dalam rumah tangga juga kan. Itu efeknya. Iya, kalau efek jadi jangka people panjangnya. Iya, apalagi kalau anak kecil juga kayak apa namanya mengiyakan, terus dia lebih banyak ngalahnya. Di lagi mainan dikit, habis itu suruh kamu ngalah ya, ini Yaudah. ya udah ngasih gitu. Jadi dia kan malah kasihan Ini nih ciri-cirinya ya. emosinya. Kalau Iya. people pleaser tuh kayak gitu ya. Iya. Kasihan ya dia mendem sendiri loh. Betul sekali. Bagaimana nanti sebagai orang tua seharusnya agar bisa mencegah anak menjadi people pleaser, atau ketika kita menemukan atau kita menghadapi anak kita yang sudah seperti itu, terlanjur seperti itu, kita harus bagaimana? Jangan kemana-mana, Bincang Psikologi Anak akan segera kembali untuk Anda. Tetap di TV 10. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Episode kali ini kita bicara tentang people pleaser. Yang gede-gede ini loh ngerasain nggak enakan tuh nggak enak banget. Betul sekali. Hak kita tuh kayak kepangkas sendiri, kita nggak bisa mengekspresikan diri kita sendiri. Iya, betul. Kita sampai nggak nahan-nahan gitu loh. Mau gimana nanti takutnya Iya. apa gitu sama orang, sungkanan. Ini Betul. Nah, kalau kita tahu rasanya nggak enak seperti itu menjadi people pleaser, makanya jangan membawa atau jangan membuat anak atau menjadikannya menjadi people pleaser. Kadang kita nggak sadar loh, Iya. anak disuruh berbagi atau mengalah, lo boleh seperti itu, tapi konsepnya itu kan harus dijelaskan dulu ya Bun ya. Betul. Berikan pemahaman gitu, dan juga batasan dan hak anak. Kalau nggak pengen berbagi ya udah nggak apa-apa, Iya. dihargai gitu kan ya. Betul Nah, sekali. sekarang kita harus bagaimana untuk mencegah anak menjadi people pleaser? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Yang pertama kan ini karena faktornya adalah lingkungan, dari baik itu dari keluarga atau lingkungan yang lain. Tapi yang paling penting keluarga dulu. Ajarkan anak untuk asertif dulu. Untuk asertif iya, dulu. betul. Jadi kayak apa namanya nggak apa-apa kok kamu kalau semama ini bilang aja lebih. Sebenarnya kita harus bersyukur ya ketika anak itu ekspresif ya. Jadi dia sudah berani menolak, berani apa namanya berani untuk berpendapat ya. Tapi terkadang orang tua itu tidak terima kalau sudah anak Tidak sudah menerima mulai penolakan. Oke, jadinya kan terbiasa jadi itu kenapa sih kamu kayak gini? Nah, itu berhenti ya. Jadi kayak gini. Kita coba deh ketika anak berbuat salah, karena itu kan faktor penyebabnya juga biasanya ciri-cirinya ada rasa bersalahnya tinggi ya, kayak rasa nggak enakannya gitu. Nanti kalau takut gini-gini ya, coba deh mulai dari sejak dini tuh ajarkan anak ketika dia salah, kita dengarkan dulu alasan kenapa dia melakukan itu. Oh. Iya, jadi biar Mulai dia belajar mendengarkan. Betul, kita harus tahu dari sisi dari anak dulu, karena biar bisa dia mengungkapkan, oh aku salah karena ini. Kalau kita ketika di anak salah kita semakin menyalahkan, ya sudah rasa bersalah itu pasti semakin bertambah seiring berjalannya usia. Itu. Jadi yang pertama mencoba deh sebagai orang tua mendengarkan dulu dari sisi anak. Terus kemudian setelah itu sudah dengarkan, oke, sekarang kalau kamu menjatuhkan, semama menjatuhkan gelas ya, apa yang harus kita lakukan, kita ajarkan solusinya. Kita Itu. ajarkan solusinya. Iya, itu. Jangan menyalahkan toh iya, ya. betul.
kita ya ambil itu ya kita bantu. Kalau itu beling ya udah kayak kita dia bantu bagian nyapunya aja atau apa, itu hati-hati itu juga bisa. Terus gimana kamu harus hati-hati ya, kita kasih solusi. Lain kali kalau kamu pegang berarti ini pecah, berarti kamu pakai gelas plastik dulu. Kalau sudah pegangannya kuat baru boleh mama kasihkan gelas kaca yang terbuat dari kaca. Nah setelah itu karena dari situ juga berkata nih, ketika dia lagi capek atau lagi marah terus bilang aja, mah aku lagi marah, aku pengen sendiri. Nah itu kan biar anak itu tahu nih, oh orang lain tuh memberitahu dia untuk berekspresi, oh kamu lagi marah, oke mama diamkan, beri kesempatan, itu nggak apa-apa. Dia beri kesempatan kalau marah mau diem aja, iya nggak apa-apa. Iya kan kadang orang tua satu nggak menerima penolakan, dua kalau anaknya diem atau marah, kamu kenapa sih, ngapain sih marah? Iya lebih marah malah. Iya, kalau yang mau sendiri kita beri haknya dia dulu untuk dia menenangkan dulu. Oke, dengan perjanjian adalah ketika sudah selesai kita bicara baik-baik ya, dekat sama mama atau peluk mama. Nah kayak gitu, kayak mulai dari situ dulu mengajarkan anak. Terus kemudian mungkin ada, kalau sudah bertambahnya usia kan anak sudah bicara ya. Ketika anak itu, kamu rebutan, kita tahu anak itu sedang rebutan ya. Terus kok kita tahu gitu toh. Terus siapa dulu nih yang kita melihat dari sisi anak itu, siapa harus dulu? Adil iya, ya, harus adil. Harus ini usianya gimana Iya, gitu. Betul. Terus kita, oh kamu ini kan dia masih main ya. Jadi biar dia main dulu sampai selesai, nanti gantian. Nah, penuhi hak anak yang seperti itu dulu ya. Jadi kayak untuk kadang dia biar puas main dulu, nanti selama 5 menit atau 10 menit udah perjanjian ya, berarti yuk kita gantian, kamu main yang lain. Nah seperti itu fasilitas berikan anak itu pemenuhan dulu, penuhi haknya. Iya betul dulu. Jadi untuk kayak untuk mainnya puas dulu baru dia bergantian. Boleh gantian. Iya, jangan kadang ngerebut gitu. Mengajarkan berbagi dan mengalah itu boleh. Boleh. Tapi penuhi dulu haknya. Iya, dia betul. mau main kok, jangan langsung disuruh gantian, disuruh ngalah gitu ya. Iya, betul. Jadi dia kayak sudah ada rasa itu. Kemudian ketika dia diminta sesuatu, dia nggak kita kok melihat dari ekspresi wajahnya dia nggak suka. Adek coba kok wajahnya kayak gitu, coba bilang apa. Nah, coba bilang apa. Jangan, adek kok wajahnya gitu, kenapa kamu? Nah itu udah, kamu itu kalau itu mau senyum sedikit gitu. Nah langsung dipaksa senyum gitu loh. Sudah, itu pasti tanpa kita tahu dan memvalidasi perasaan yang sebenarnya. Iya betul. Jadi begitu ya menghadapinya biar dia nggak people pleaser ya Bun. Jadi kayak penuhi dulu kan, itu lebih ke emosinya ya, penuhi istilah kebutuhan cintanya anak dulu, agar anak itu berani berpendapat, rasa percaya dirinya ada. Kemudian kita ajarkan untuk asertif, kayak boleh kok kamu lagi sedih, oke kamu mau minta waktu sebentar untuk kamu nangis ya, boleh silahkan. Itu bilang kenapa nangisnya. Nah kayak gitu, dia kan dari situ kan dia sudah mulai mengeluarkan pendapat. Nah kalau gitu kamu kadang kan orang tua nangis aja ceritanya udah panjang gitu ya, nggak mau tahu gitu apa yang sebenarnya dirasakan, malah disuruh diem kan. Sudah itulah biasanya pemicu nih anak itu jadi takut untuk berkata atau takut untuk mengekspresikan emosinya. Dan ini berbahaya ya Bun ya. Oke, jadi seperti itu kalau untuk mencegah anak menjadi people pleaser. Iya. Lalu bagaimana kalau orang tua itu sudah menemukan anaknya, loh anakku kok ternyata ini ya nggak enakan, sungkan. Waduh, takutnya nanti seperti aku. Iya. Loh kok curhat? Berarti harus diselesaikan dulu dari sisi orang tuanya dulu ya. Diselesaikan dari sisi orang tuanya dulu. Iya, jadi sama-sama belajar ya. Jadi kayak ketika aku juga people pleaser nih, kan pasti kan kita harus aware ya sama anak. Ketika mau kita mengasuh anak, kita harus selesai dulu dengan diri kita dulu nih gitu. Kalau kitanya aja nggak enakan, terus anaknya juga ikut-ikutan kan pasti keenakan gitu. Nah kita mengajarkannya nggak apa-apa sih, dari awal lagi itu nggak apa-apa. Jadi kayak mengajarkan kalau yang pasti bangun dulu komunikasi antar anak itu yang hangat dulu ya. Jadi kayak komunikasinya biar kalau dulu kita mungkin lebih
satu arah kita yang mengarahkan, coba deh dengar dari sisi anaknya dulu. Ketika adik kenapa nangis, kita maunya apa, nah itu. Tapi kalau kita tetap ya harus garis bawah adalah tegas untuk ketika ya kalau kita tidak bisa ya tetap tidak boleh melakukan memenuhi anak itu. Kalau udah itu kayak tidak sesuai perjanjian ya sudah, kita tetap konsisten, tapi caranya adalah dengan cara diskusi. Oke, nggak bisa ya kalau semua mama pengen mainan lagi gitu kan, nah itu tetap nggak bisa. Nah yang pasti kita harus lakukan adalah mengajarkan asertif dulu dari dasarnya dulu. Pokoknya dasarnya asertif dulu. Berani berkata tidak dulu kalau memang nggak cocok ya. Iya betul, itu kalau nggak suka. Sebenarnya ada sisi dari anak kan biasanya kayak aku nggak mau, ya sudah, kita tidak bisa maksa, apalagi moodnya kalau kita sudah lihat kok moodnya anak ini jelek, ya udah kita nggak maksa, udah kalau nggak mau ya sudah. Tapi kalau ini kegiatan ini nggak mau, adik mau apa, tapi harus tanggung jawab ya sampai selesai ya. Nah seperti itu, itu menawarkan pilihan juga, memberikan pilihan ya. Iya, untuk kayak dia biar dia itu berani untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, itu kalau udah terlanjur memang anaknya menjadi people pleaser, balik lagi ke nol. Iya betul. Mulai dari awal lagi ya. Nggak apa-apa. Jadi lebih baik dari awal sekarang ya, daripada nanti kalau terlalu sudah besar atau sudah nanti malah tidak tertangani dengan baik, malah nanti berdampaknya ke kehidupan selanjutnya. Itu. Jadi dia menjadi ragu-ragu, tidak bisa mengekspresikan emosinya. Iya betul. Kemudian juga terlalu bergantung, mengambil keputusan jadi bergantung pada orang lain kan bisa. Iya betul. Dan biasanya ini sering terjadi itu di masa-masa SMP SMA, masa-masa remaja itu. Pasti kayak semua kan memang tugas perkembangannya itu dia sedang kayak masa-masa seneng sama temennya ya. Temennya ngomong apa dituruti. Nah sebelum bisa menolak permintaan temennya. Iya betul. Terus malah justru dimanfaatkan temennya. Iya, kan akhirnya jadi stres. Betul Nggak sekali. mau kan kalau anak-anak dampaknya itu jadi seperti itu. Itu mending sedari dini kayak mengajarkan untuk asertif. Kalau kamu lagi capek ya bilang sama temenmu, kalau aku nggak bisa nih, mama diminta nih ngerjain tugas, ya itu kan tanggung jawabmu, harusnya kamu yang mengerjakan, tapi aku bisa bantu gimana caranya. Nah seperti itu. Kasihan loh kalau anak-anak itu menjadi people pleaser ini, karena dia dampaknya itu kan jadi kayak kecemasan karena harus berupaya untuk memenuhi harapan orang supaya dia bisa diterima, supaya dia dihargai atau bisa dicintai. Iya betul. Harus menjadi people pleaser itu kan kasihan ya Bun ya. Iya betul. Nah ini yang harus dicegah ya Bunda. Wah hampir 30 menit nih Bunda. Iya. Saatnya berpisah. Tapi sebelum itu ada yang mau disampaikan nih untuk sahabat TV 10 terkait tema kita hari ini. Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ajarkan anak sedari dini untuk tidak menjadi people pleaser dengan cara adalah mendengarkan apa dari sisi anak tersebut dan belajar untuk memahami anak agar anak itu terpenuhi haknya, agar dia bisa nih berkata tidak ketika dia memang capek atau sedang lelah. Jadi bisa mengekspresikan keinginannya sendiri. Iya betul. Lebih self love-nya itu lebih muncul gitu loh. Iya, jadi dipenuhi dulu tangki cintanya ya. Iya betul. Faktanya memang people pleaser ini bukan kondisi sepele ya Bun ya, tetapi bisa menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan bagi anak-anak dan remaja. Nah bisa menimbulkan kecemasan, sampai stres, sampai depresi pun bisa ya Bun ya. Maka untuk mencegah hal tersebut, kita harus menerapkan pola pengasuhan yang baik sejak dini seperti yang disampaikan oleh Bunda Tarika tadi. Kalau selain dari cara-cara yang disampaikan Bunda Tarika, kita bisa memberikan kasih sayang tanpa syarat. Dan yang jelas contoh yang baik. Iya, betul. Baik, terima kasih Bunda Tarika untuk ilmunya. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10 yang ada di manapun Anda berada yang menyimak program ini. Dan silahkan kami masih mengundang Anda di nomor WhatsApp yang tertera di layar untuk Anda bisa bergabung, bisa curhat di sini, dan ini gratis. Saatnya saya, Carla Ratna, psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias, dan seluruh kru yang bertugas dari TV 10 untuk undur diri. Menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Dan tetap bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.